Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Apa kabar teman-teman semuanya? Izin memperkenalkan diri, saya Febriansyah Dwi Saputra dengan NPM 21110311047 dari program studi akuntansi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi paragraf yang tentunya dengan cara yang edukatif dan menyenangkan. Teman-teman semua pasti tahu kan apa itu paragraf? Ya, pasti kita yang sudah sering mengerjakan tugas, membuat makalah, membuat karya ilmiah, pasti pernah atau kita tahu tentang paragraf itu apa. Nah, kali ini kami dari kelompok 7B ingin menjelaskan kembali materi paragraf yang tentunya dari materi paragraf ini banyak sekali yang perlu diperhatikan. Pembelajaran mengenai materi paragraf ini tentunya sangat bermanfaat sekali buat kita selaku mahasiswa. Dikarenakan kita selaku mahasiswa pasti akan membuat sebuah skripsi atau karya ilmiah, pasti memerlukan sebuah paragraf dalam menyusun skripsi tersebut atau karya ilmiah tersebut. Oke, apa sih itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat yang saling berhubungan, kemudian membentuk jadi satu kesatuan pokok pembahasan yang terdiri dari beberapa kalimat dalam mengusung suatu pokok pikiran. Kemudian, di dalam paragraf terdapat beberapa syarat-syarat untuk membuat sebuah paragraf yang baik dan benar, yang dimana diantaranya ada kesatuan, koherensi, dan kelengkapan. Saya ingin menjelaskan satu persatu mengenai syarat-syarat tersebut. Yang pertama, mengenai kesatuan. Apa itu kesatuan dalam syarat penggunaan paragraf? Jadi dalam suatu paragraf kita harus mengangkat sebuah tema atau suatu gagasan. Contohnya dalam pembuatan sebuah makalah, pasti kita memiliki sebuah konsep atau tema yang kita angkat. Seperti contohnya mengangkat tentang Pancasila atau lain sebagainya. Kemudian koherensi. Koherensi ini merupakan sebuah syarat dalam penggunaan paragraf di mana dalam satu kalimat dengan kalimat lainnya harus saling berhubungan dengan tema yang kita angkat sebelumnya. Jadi dalam penggunaan suatu paragraf harus adanya keterpaduan antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu kelengkapan. Yang dimaksud dalam kelengkapan ini adalah berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menjelaskan topik yang kita angkat sebelumnya. Jadi dalam kalimat penjelas ini perlu sekali dibuat dalam sebuah paragraf untuk menjelaskan mengenai tema atau topik yang kita angkat. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracia Troha dengan nomor pokok mahasiswa 211031062. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya beserta sifat dan tujuan. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu paragraf dan apa saja syarat-syarat untuk sebuah tulisan dapat dikatakan sebagai paragraf. Nah, yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, bagaimana cara agar kita dapat mengetahui apakah paragraf tersebut adalah paragraf deduktif atau bukan? Di sini saya mempunyai ciri-ciri untuk membedakan apakah paragraf tersebut adalah paragraf deduktif atau bukan. Nah, ciri yang pertama adalah terdapat kata repetisi atau pengulangan kata pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ciri yang kedua, terdapat kata ganti seperti ini, itu, yakni, dan yaitu, yang merujuk kepada kalimat pertama. Dan ciri yang terakhir adalah terdapat kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya. Nah, paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, cara agar kita dapat mengetahui apakah paragraf tersebut adalah paragraf induktif atau bukan, di sini saya mempunyai solusi berupa ciri-ciri untuk mengetahui apakah paragraf tersebut adalah paragraf induktif atau bukan. Ciri yang pertama, pada akhir kalimat
terdapat konjungsi penegasan atau konjungsi antar kalimat. Contohnya seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Selain itu, biasanya untuk paragraf induktif, kalimat akhirnya terdapat sebuah simpulan. Nah, apabila suatu paragraf terdapat ciri-ciri sebagai berikut, itu sudah dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Nah, paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya dibagi menjadi 3 jenis paragraf. Paragraf yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka yaitu paragraf yang mengantarkan pokok pikiran utama dalam suatu paragraf. Pada paragraf ini biasanya terdapat atau berisi suatu pengenalan tokoh, ide, atau topik yang ingin dibahas. Paragraf yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf ini biasanya berisi tentang suatu inti permasalahan yang sedang dibahas atau konflik dari suatu cerita. Nah, paragraf yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf ini biasanya digunakan atau dimaksudkan untuk menutup suatu paragraf. Biasanya, paragraf ini berisi tentang simpulan suatu ide, hasil dari pembahasan suatu topik, atau penyelesaian dari suatu konflik. Nah, sekian pembahasan dan penjelasan saya tentang jenis-jenis paragraf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya M. Akbar Hamdallah dengan ujung NPM B104. Di sini saya akan menjelaskan paragraf berdasarkan bentuk unit, tulisan, atau sifatnya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Contoh paragraf narasi. Kemudian mobil meluncur kembali. Nyonya Marta tampak bersandar lesu. Tangannya dibalut dan terikat ke leher. Mobil berhenti di depan rumah. Lalu bawahan suaminya beserta istri-istri mereka keluar rumah dengan menyongsong. Tuan Hasan memapah istrinya yang sakit, sementara bawahan Tuan Hasan saling berlomba menyambut kedatangan Nyonya Marta. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Contoh paragraf deskripsi. Di pinggir jalan, banyak orang yang berjualan kue dan minuman. Harganya murah-murah. Sayang, banyak lalat karena tidak jauh dari tempat itu ada tumpukan sampah yang busuk. Dari sampah, lalat terbang dan hinggap di kue dan minuman. Orang yang makan tidak merasa terganggu oleh lalat itu. Enak saja makan dan minum sambil beristirahat dan berkelakar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, materi selanjutnya adalah paragraf persuasi dan paragraf argumentasi. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayah Sakina Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 211031092. Ya, jadi yang pertama ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, paragraf persuasi ini memiliki 4 jenis paragraf persuasi. Yang pertama adalah paragraf persuasi politik. Nah, paragraf persuasi politik ini adalah paragraf yang sering kita temui di media cetak seperti koran atau artikel yang memuat tentang pemilihan umum. Biasanya berisi tentang usaha untuk mempengaruhi pembaca menentukan pilihannya pada calon atau partai politik tertentu. Yang kedua ada paragraf persuasi pendidikan. Nah,
Paragraf persuasi pendidikan ini sangat umum digunakan oleh sebuah instansi dalam dunia pendidikan untuk mendukung tujuan pendidikan tersebut. Contohnya seperti himbauan, motivasi, atau sebuah anjuran. Yang ketiga, ada paragraf persuasi advertensi atau periklanan. Nah, paragraf ini adalah paragraf persuasi yang memiliki fungsi komersil, di mana biasanya dibuat oleh produsen barang untuk mengenalkan barang yang diproduksinya dengan harapan calon konsumen tertarik dengan barang tersebut. Dan yang terakhir ada paragraf persuasi propaganda. Nah, paragraf ini adalah jenis paragraf persuasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan pembaca mau percaya dengan apa yang diterangkan oleh penulis. Nah, biasanya paragraf ini sering kita jumpai di media cetak seperti majalah, portal berita online, atau surat kabar. Nah, contoh dari paragraf persuasi adalah sebagai berikut. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu lama tidak lagi menyuburkan tanah dan memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras sehingga perlu pengolahan dengan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Bisa kita lihat pada paragraf ini pada kalimat terakhir. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan, di mana kalimat ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Di mana pada kalimat-kalimat sebelumnya telah dijelaskan mengapa pestisida itu tidak baik untuk tanaman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Nah, biasanya paragraf ini itu dipakai pada saat debat atau pada saat karya tulis, di mana dalam debat, paragraf argumentasi ini dibutuhkan untuk dapat menguatkan pendapat dan menggiring lawan agar merasa ragu terhadap pendapatnya sendiri. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras. Sundulan kepalanya saling memperdayakan kiper lawan. Bola seolah-olah menurut kehendaknya. Larinya cepat bagaikan kijang. Lawan sukar mengambil bola darinya. Operan bolanya tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Nah, pada paragraf ini dapat kita lihat bahwa kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, yaitu Amin benar-benar pemain bola jempolan. Mengapa Amin disebut demikian? Karena pada kalimat-kalimat sebelumnya adalah kalimat penguat ya, untuk membuktikan bahwa Amin memang benar-benar pemain bola jempolan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Prasetyo Joko Akbar dengan ujung NPM M003 akan menjelaskan mengenai materi paragraf eksposisi dan pengertian dari pola pengembangan paragraf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf eksposisi terlebih dahulu, mulai dari pengertian, contoh hingga jenis-jenis paragraf eksposisi. Baik, jadi paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan yang sejelas-jelasnya bagi para pembaca. Contohnya, para pedagang sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging sapi ilegal, sebab sudah seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 60%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam kini melejit sehingga harganya meningkat. Nah, dalam paragraf eksposisi ada beberapa jenis pengembangan, yaitu 1. Paragraf eksposisi definisi. Paragraf definisi bertujuan untuk memaparkan atau menerangkan pengertian dari suatu topik. Yang kedua, paragraf eksposisi klasifikasi, yang berarti paragraf ini memuat informasi suatu topik dengan pembagian atau pengelompokan ke dalam beberapa kategori. Nah, contoh dari paragraf klasifikasi, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta, yang rumahnya rusak sedang mendapatkan bantuan sekitar 20 juta, dan yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 30 juta. Di situ kita bisa melihat
bahwa pada paragraf tersebut terdapat pengelompokan terhadap bantuan yang diterima oleh para warga yang rumahnya rusak, dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Yang nomor 3 adalah paragraf eksposisi proses, berfungsi untuk menerangkan langkah atau proses dari suatu topik. Contoh dari paragraf ini, misalnya, untuk membuat masker bengkoang, campur 3 sendok makan air bengkuang dengan 2 sendok makan madu. Aduk hingga merata, oleskan ke wajah dan leher. Biarkan selama 10 hingga 15 menit sampai mengering, kemudian cuci hingga bersih. Nah, pada contoh berikut kita dapat melihat dengan jelas bahwa pada paragraf tersebut menerangkan cara untuk membuat masker bengkoang hingga pengaplikasiannya. Nomor 4, paragraf eksposisi ilustrasi. Paragraf ini memberikan contoh atau gambaran satu topik, kemudian disandingkan dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan. Yang nomor 5, paragraf eksposisi perbandingan atau pertentangan. Paragraf yang biasanya membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memiliki sifat berlawanan. Nomor 6, paragraf eksposisi laporan. Paragraf ini berisi informasi yang merupakan hasil laporan dari terjadinya suatu peristiwa dan penelitian. Mungkin untuk paragraf eksposisi sudah saya terangkan. Apabila masih kurang jelas bisa dilihat melalui makalah yang sudah dikirimkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yaitu kemampuan meletakkan kalimat topik, kemampuan merinci secara maksimal, dan kemampuan mengurutkan gagasan ke bawahan ke dalam satu urutan yang teratur. Gagasan utama paragraf akan menjadi jelas apabila dilakukan perincian yang cermat. Perincian-perincian itu dapat dilakukan dengan bermacam pola pengembangan. Pola pengembangan yang dipakai antara lain ditentukan oleh gagasan atau masalah yang dikemukakan. Pilihan pola pengembangan ditentukan pula oleh pandangan penulis itu sendiri terhadap masalah yang hendak disampaikannya. Dalam bagian ini dibahas mengenai beberapa pola susunan rincian yang digunakan dalam tulisan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain setelah penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai beberapa pola pengembangan paragraf yang sering digunakan dalam tulisan. Yang pertama yaitu pola runtutan ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Uraian tentang kepadatan penduduk suatu daerah dapat dikemukakan dengan landasan urutan geografi, misalnya yaitu dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Deskripsi mengenai sebuah gedung bertingkat itu dapat dilakukan dari tingkat pertama berturut-turut hingga tingkat terakhir. Penggambaran terhadap suasana suatu lingkungan dapat dilakukan mulai dari siang hari, sore hari, hingga malam hari. Contoh paragrafnya, pada malam hari pemandangan rumah terlihat begitu eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan pun tampak indah, mampu memberikan pancaran hangat bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman yang bersinar itu menambahkan kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat dan begitu menakjubkan pemandangan malam hari di tempat itu. Contoh tersebut merupakan pola paragraf ruang dengan menunjukkan pemandangan rumah dengan cahaya lampu dari seluruh penjuru rumah, dari luar bangunan, maupun dari taman, dan menunjukkan penggambaran pada malam hari. Selain dalam menggambarkan ruang, pola ini juga digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau cara membuat atau melakukan sesuatunya dengan selangkah demi selangkah menurut urutan waktu atau yang biasa kita disebut dengan kronologi. Contoh paragrafnya, pohon anggur selain airnya yang dapat diminum, daunnya pun dapat digunakan sebagai pembersih wajah. Mula-mula ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus, masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya. Kemudian tunggu sampai mendidih. Setelah ramuan mendingin, ramuan itu siap digunakan. Oleskan ramuan itu pada wajah, tunggu beberapa saat, lalu bersihkan. Dalam contoh paragraf runtutan waktu tersebut,
Beberapa kata dapat dijadikan penanda suatu paragraf. Itu dikembangkan dengan pola urutan waktu, seperti kata mula-mula, kata lalu, dan kata kemudian. Nah, kata-kata lain yang biasa digunakan untuk itu adalah kata pertama, kata kedua, setelah itu, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua itu ada pola klasifikasi. Klasifikasi berarti membagi sesuatu dengan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori atau golongan umum. Dalam pengembangan karangan, terkadang diperlukan pengelompokan suatu hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja pada dua arah yang berlawanan. Yang pertama, mempersatukan kesatuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan yang kedua itu memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Contoh paragrafnya, tumbuhan-tumbuhan bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis kelompok jika didasarkan pada jenis bijinya. Penggolongan tersebut ialah tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil ialah jenis tanaman yang pada bijinya itu mempunyai dua keping biji, sedangkan tanaman monokotil itu merupakan jenis tanaman yang mempunyai satu keping pada format bijinya. Selanjutnya, itu ada pola pengembangan paragraf, sebab dan akibat. Nah, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf itu dapat berupa hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Sebab itu dapat bertindak sebagai kalimat utama, sedangkan akibat bisa menjadi kalimat penjelas. Begitupun bisa sebaliknya. Contohnya, akhir-akhir ini cuaca mulai tidak bersahabat, seperti halnya musim hujan yang berkepanjangan. Hal ini menyebabkan pengiriman sembako dari luar daerah itu menjadi terhambat. Akibatnya, harga sembako seperti bawang merah, cabai, bawang putih itu mengalami peningkatan hingga 50% per kilonya. Sehingga para ibu rumah tangga itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan sembako. Selanjutnya, yang keempat itu pola perbandingan atau pertentangan. Paragraf perbandingan ini ialah cara pengarang dalam menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, subjek atau gagasan yang bertolak belakang dari segi-segi tertentu. Cara perbandingan sebuah pengembangan itu dapat dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan untuk memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut itu berupa penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih yang memiliki tingkat yang sama dan memiliki persamaan dan perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pola perbandingan atau pertentangan ini biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, akan tetapi, bertolak belakang, dan sebagainya. Contohnya, meskipun dikenal sebagai sumber protein, namun kandungan protein pada susu kedelai ini jauh lebih kecil dibanding dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, jauh lebih kecil dibandingkan susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Selain itu, beberapa kandungan gizi pada susu kedelai pun masih lebih kecil dibandingkan susu sapi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola pengembangan paragraf yang kelima, yaitu pola analogi. Pola analogi adalah uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Contoh pola analogi yaitu arus informasi saat ini bagaikan hujan deras yang turun ke bumi. Banyaknya informasi yang lalu lalang di masyarakat akan membuat pembaca pusing sekaligus bingung dalam menentukan informasi yang valid dan informasi yang tidak valid. Sedangkan pola pengembangan paragraf yang keenam adalah pola susunan ibarat. Pola susunan ibarat digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang berbeda yang memiliki keserupaan atau kemiripan dengan hal tertentu. Contoh pola susunan ibarat yaitu gelombang bunyi terjadi karena pemampatan molekul udara yang ditimbulkan oleh sumber bunyi. Gerak gelombang yang terjadi dapat diibaratkan dengan gelombang air yang terjadi jika kita melempar batu ke dalam sebuah kolam. Pola pengembangan paragraf yang ketujuh adalah pola definisi luas. Pola definisi luas merupakan pola pengembangan paragraf dengan cara memberikan keterangan atau menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelasan. Contoh pola definisi luas yaitu kata enzim berasal dari bahasa Yunani enzimas yang berarti menyebabkan perubahan.
Enzim inilah merupakan unsur pembuat apel, pisang atau buah lainnya menjadi matang dan sampai akhirnya membusuk. Enzim terdapat pada semua organisme. Organisme hidup termasuk juga berada pada tubuh kita. Yang kedelapan adalah pola contoh atau ilustrasi. Pada sebuah cerita terdapat paragraf yang menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah ilustrasi atau contoh. Contoh pola ilustrasi atau contoh. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar sebuah tim sepak bola dapat menjadi tim yang kuat. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh jika semua komponen di dalamnya dapat bersatu padu. Yang terakhir atau yang kesembilan disebut pola klimaks atau anti klimaks. Pola klimaks dilakukan dengan menampilkan gagasan utama dari persoalan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, pengembangan anti klimaks merupakan kebalikan dari klimaks. Contoh pola klimaks yaitu saat ini alat transportasi telah mengalami perkembangan yang luar biasa canggihnya. Pada zaman dahulu, orang bepergian dengan hanya berjalan kaki. Mereka berjalan dengan menembus hutan, menyisir sungai, dan menjelajahi gurun untuk mencapai tujuan yang jauh. Pola anti klimaks contohnya seperti sebelum terciptanya negara Indonesia, negara kita ini mengalami beberapa masa yang dianggap penting dalam perjalanan sejarahnya. Yang pertama adalah masa penjajahan Jepang. Negeri kita saat itu harus tunduk di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang selama 3,5 tahun. Tetapi sebelum Jepang kita terlebih dahulu dijajah oleh Belanda. Mereka menguasai sumber daya kita selama 3,5 abad lamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah materi paragraf yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.